Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mita Sulistiawati, Tri Ayunar Afifah, Nabila Irina Putri, Febriana, dan Rana Zahra akan membahas tentang materi Hygiene Industry. Dalam video ini, kami akan membahas pengertian hygiene industry, tujuan penerapan hygiene industry, faktor lingkungan kerja, jenis-jenis pengukuran dan monitoring, serta pengertian nilai ambang batas. Pengertian hygiene industry. Menurut Occupational Safety and Health Administration, hygiene industry adalah ilmu pengetahuan dan seni yang ditujukan untuk mengantisipasi, mengenali, mengevaluasi, dan mengendalikan faktor lingkungan atau tekanan yang terjadi di atau dari tempat kerja yang dapat menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan, dan kesejahteraan atau ketidaknyamanan yang signifikan di kalangan pekerja atau masyarakat sekitar. Selanjutnya ada tujuan penerapan hygiene industry. Tujuan utama dari hygiene industry adalah menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Selain itu, kegiatannya bertujuan agar tenaga kerja terlindungi dari berbagai macam risiko akibat lingkungan kerja, di antaranya melalui pengenalan, evaluasi, pengendalian, dan melakukan tindakan perbaikan yang mungkin dapat dilakukan. Melihat risiko bagi tenaga kerja yang mungkin dihadapi di lingkungan kerjanya, maka perlu adanya personil di lingkungan industri yang mengerti tentang hygiene industri dan menerapkannya di lingkungan kerja. Faktor lingkungan kerja. Faktor lingkungan kerja dapat menimbulkan bahaya tempat kerja. Occupational health hazard adalah bahaya faktor fisika dan bahaya faktor kimia. Bahaya faktor fisika meliputi kebisingan, pencahayaan, iklim kerja atau tekanan panas, getaran, radiasi, dan sebagainya. Sedangkan bahaya faktor kimia meliputi korosi, debu timbal, NOx, NH3, CO, dan sebagainya. Jenis-jenis pengukuran dan monitoring. Syarat pengendalian lingkungan kerja menurut Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 dalam Pasal 2 meliputi pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar di bawah nilai ambang batas, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar, penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higienis di tempat kerja yang bersih dan sehat, serta penyediaan personel K3 di bidang lingkungan kerja. Jenis-jenis pemantauan dan monitoring itu ada 3. Yang pertama ada pemantauan lingkungan atau environment monitoring, di mana proses pengamatan, pencatatan, pengukuran, dan pendokumentasian secara verbal dan visual menurut prosedur standar tertentu terhadap satu atau beberapa komponen lingkungan dengan menggunakan satu atau beberapa parameter sebagai tolak ukur yang dilakukan secara terencana, dijadwal, dan terkendali dalam satu siklus waktu tertentu. Yang kedua ada biological monitoring. Biological monitoring ini adalah pengukuran dan penilaian tentang substansi tertentu atau metabolit dalam jaringan, sekresi atau ekskresi, atau udara nafas, exhaled air, atau gabungan dari itu untuk mengevaluasi pemaparan dan risiko kesehatan dengan membandingkannya terhadap nilai ambang yang tepat. Tujuan utamanya adalah menilai pemaparan saat ini atau yang lampau adalah aman atau resikonya dapat diterima. Nah, yang terakhir ini ada medical monitoring. Medical monitoring adalah pengukuran atau pengamatan suatu penyakit, kondisi, atau satu atau beberapa parameter medis dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk mengukur parameter tertentu secara terus-menerus dengan menggunakan monitor medis, misalnya dengan terus-menerus mengukur tanda-tanda vital atau dengan melakukan tes medis berulang kali untuk memantau fungsi fisiologis dari pekerja agar kondisinya terjaga. Selanjutnya adalah pengertian nilai ambang batas. Menurut Peraturan Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja,
Nilai ambang batas atau NAB adalah standar faktor bahaya di tempat kerja yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Selanjutnya adalah macam-macam dari NAB. Yang pertama adalah NAB kebisingan, merupakan intensitas suara tertinggi yang masih dapat diterima oleh tenaga kerja untuk waktu kerja yang tidak lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. NAB kebisingan internasional per hari kerja ialah 85 desibel. NAB kebisingan di Indonesia adalah 80 desibel. Selanjutnya yang kedua adalah NAB penerangan. Dalam NAB penerangan disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja. Yang pertama, pekerjaan membedakan barang-barang yang agak kecil paling sedikit 200 lux. Kemudian, pekerjaan yang membedakan barang yang kecil dan halus paling sedikit 300 lux. Kemudian, pekerjaan yang membedakan barang sangat halus untuk waktu lama paling sedikit 1000 lux. Yang ketiga ialah NAB veteran. Dalam waktu kerja yaitu 8 jam per hari, NAB yang ditetapkan ialah 4 meter per second kuadrat. Kemudian yang keempat adalah NAB suhu. Untuk yang bekerja selama 8 jam sehari, batas suhu untuk beban kerja berat ialah 25 ISBB. ISBB merupakan parameter untuk menilai tingkat iklim kerja.